Mau review buku, habis kelar baca buku 4000 Weeks Time Management for Mortals by Oliver Burkeman. Seperti biasa udah lama banget nggak melakukan review buku ini. Aku akan cerita apa aja, cerita apa sih sebenarnya buku ini, kemudian apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka, dan 3 key takeaways dari 4000 Weeks. Oke, ini kenapa ada keterangannya macam-macam ya? Baru nih. Oke, done. Oke, fine. Selanjutnya aku langsung cerita tentang buku apa sih 4000 Weeks itu. Subjudulnya sendiri kan sudah menarik. Time Management for Mortals. Emangnya kalau bukan manusia yang mortals ini, emang ada nggak sih makhluk lain yang butuh time management? Kan kayaknya enggak gitu. Tapi ternyata ini hubungannya adalah, hai Putri, ini hubungannya si 4000 Weeks itu adalah judulnya diambil dari rata-rata hidup orang di dunia. Jadi ada 77 tahun kira-kira kalau weeks itu jadi 4000 gitu ya. Ya kalau untung kita bisa hidup sampai 77 tahun, sedangkan kalau enggak ya udah takdir gitu kan. Jadi ini memang bahasannya si buku ini adalah tentang time management, tapi jangan dibayangkan, mungkin teman-teman punya asumsi, punya presumption gitu, kira-kira kalau time management berarti banyak toolsnya, berarti ini akan ngomong tentang teknik produktivitas. Ternyata beda banget gitu. Jadi si 4000 Weeks ini lebih ke sisi filosofis gitu. Jadi gimana sih sebenarnya manusia tuh nganggep waktu tuh apa sih gitu, atau apa sih kesalahan gitu, atau apa ya yang kurang baik dari selama ini orang manusia itu menganggap waktu itu sebagai apa aja, A, B, C, D gitu. Jadi buku ini memang cukup filosofis gitu. Apakah nggak ada tools atau alatnya? Ada juga beberapa kayak tips-tips yang praktikal gitu. Tapi lebih banyak juga diajak reflektif, diajak untuk ngomong apa ya, kira-kira lebih kembali ke diri sendiri, ke dalam diri, gimana sih sebenarnya kamu menganggap waktu. Oke, itu tadi gambaran tentang bukunya. Terus yang aku suka dari buku 4000 Weeks ini ada 2 hal. Pertama, banyak sudut atau angle baru, karena premis utama dari buku ini itu nggak umum atau nggak banyak ditemui gitu di bahasan produktivitas atau buku time management yang lainnya. Apa tuh premis utamanya? Jadi premis utamanya menurut si Oliver Burkeman, masalah orang, kenapa sih orang kok time management kayak selalu miss gitu, udah pakai teknik ABC, udah pakai ini itu, kenapa sih kok kayak masih nggak bisa mengatur waktu gitu. Nah, premis utama dari si Oliver Burkeman ini adalah semua itu, time management itu jadi nggak pas atau nggak bener karena udah berawal dari mindsetnya yang salah gitu. Apa tuh mindsetnya yang salah? Yang kurang tepat yaitu sebenarnya manusia itu tidak mau menerima bahwa dirinya itu mortal, alias ya bisa mati kapan aja gitu loh. Jadi kayak ya sudah gitu, terima dulu. Dia bilang termnya adalah finitude ya. Finitude kan keterbatasan gitu istilahnya, atau garis finish itu. Terima dulu, kamu tuh harus nerima sebagai manusia bahwa kamu tuh ya bakal mati gitu. Jadi kamu mikirin tentang mikirin tentang masa depan terus menerus itu juga ternyata salah gitu. Kalau kita terlampau nggak bisa kalau di bahasan mindfulness nggak bisa present, nggak bisa ada di zaman sekarang, cuma mikirin masa depan terus. Dan ketika sudah masa depan itu udah ada, penyesalan tentang masa lalu, jadi kayak lingkaran setan gitu, bulet kalau orang Jawa Timur bilang ya. Jadi karena premis utamanya nggak umum, sudut dan angle barunya tuh banyak banget yang ditawarkan sama si Oliver Burkeman. Terutama juga karena ini terbitnya 2021,
ketika pandemi sudah ada, ternyata pandemi itu salah satu bukti di mana orang harus dihadapkan dia tuh sangat terbatas gitu. Kayak yang si Oliver bilang gitu, finitude itu nggak cuman waktu gitu, waktu memang memang sangat terbatas. Ternyata ketika kita kena pandemi, ketika kita harus stay at home, itu ngaruh banget dengan mindset yang kita miliki gitu. Terus alasan suka yang kedua adalah si Oliver Burkeman ini adalah parent gitu. Entah kenapa aku merasa dia jauh berbeda dibandingkan dengan bukunya yang sebelumnya. Aku udah baca, namanya judulnya The Antidote, dan itu jadi kayak berbeda ya, bergeser gitu, jadi lebih baik hati, kayak lebih lembut gitu, atau tidak terlalu apa ya, udah deh kamu tuh sama produktivitas tuh nggak usah terlalu obses gitu, mau gak mau, karena ternyata dia kalau udah, apalagi udah punya anak apa tuh, kita banyak sekali keterbatasan yang sudah di luar kontrol kita gitu. Nah itu berbeda sekali. Kalau teman-teman mungkin memang sering baca yang di time management atau productivity gitu, biasanya kelihatan kok antara penulis yang memang sudah menjadi orang tua, berkeluarga, dengan yang tidak gitu. Jadi yang belum itu biasanya cukup menggebu-gebu. Ini bukan masalah apa ya, jadinya cuman bisa relate aja, lebih relate gitu loh dengan advice atau nasihat yang ada di sini. Nggak sukanya sejauh ini tidak ada gitu ya, yang aku baca nggak ada yang nggak suka. Meskipun aku sadar kemarin aku ketika bincang-bincang buku itu sempet Fioni bilang aku udah baca bab 1 sampai 2, tapi kenapa ya kok kayaknya banyak ranting gitu, kayak orangnya tuh ngomel mulu gitu ya di bab 1 dan 2. Iya, emang bener kayak gitu. Tapi ini tuh kayak, kalau teman-teman tahu, aku melihat cara bagaimana dia ngomel, self-critiquing, self-deprecating itu khas banget kalau teman-teman lihat di para penulis yang basisnya dari Inggris, laki-laki dan kemudian berkulit putih. Entah kenapa ya gitu. Mungkin karena memang udah biasa gitu. Aku menjelaskan di bincang-bincang buku kemarin, ada kecenderungan, kalau teman-teman tahu mungkin film gitu ya, kayak Sherlock Holmes atau apa, tokoh-tokoh kalau laki-laki kemudian memang lahir besar di Inggris, itu nyinyir gitu, ada semacam witty commentary yang dia itu cenderung nyinyir. Tapi kalau di entertainment kita suka, tapi kalau di buku filosofi mungkin kamu agak kesel gitu jadinya. Itu yang tapi karena aku udah mungkin terbiasa aja ya, jadi nggak masalah sih, karena di dalamnya masih ada banyak advice yang cocok untukku. Oke, langsung ke key takeaways. Ada 3 key takeaways yang menurutku aku bisa dapatkan dari buku ini. Yang pertama adalah let's face our finitude atau mortality. Yaudah deh gitu, udah, kalau bahasa di agama Islam mungkin ya udah terima kalau kamu tuh makhluk gitu, kamu tuh bukan Tuhan, kamu tuh nggak bisa ngatur semuanya, banyak hal yang memang ada di luar kontrol kamu, termasuk waktu gitu. Jadi si penulisnya minta untuk ya udah hadapi aja gitu, karena kamu memang nggak mungkin akan 100% mengatur waktu yang kamu miliki gitu. Kenapa sih emang kenapa kalau misalnya kamu sudah menerima itu tadi, apa efeknya gitu kan, mungkin pembacanya ngomong kayak gitu. Efeknya adalah kita kemudian bisa tidak berharap atau mempunyai mindset bahwa semuanya ada bisa kita kontrol gitu. Ya sudah, lebih lepas aja dengan accepting finitude itu, kemudian nggak ada lagi rasa anxious, nggak ada lagi rasa khawatir yang berlebihan gitu, karena merasa memang perlu untuk mengatur ABC-nya, jalannya semua ini. Dan kemudian kita ketika berharap terlalu berlebihan, nantinya sakit gitu ya. Iya, Devon ini udah lama enggak, makanya sekarang harus direkam lagi nih, kelar baca bukunya mumpung masih anget. 4000 Weeks. Kemudian key takeaways yang kedua itu don't instrumentalize time. Jadi nggak ada sih kalimat yang dia bilang misalnya jangan kayak gitu, tapi
Si Oliver menggarisbawahi bahwa salah satu mindset yang salah, yang kurang tepat dari orang-orang tentang waktu adalah menganggapnya sebagai instrumen atau tools atau alat atau resource gitu. Karena apa? Karena enggak, karena waktu tuh bukan resource. Kenapa? Dua hal itu. Pertama, membuat kita merasa entitled, kayak kira-kira berhak gitu ya. Loh, itu kan ini waktuku, aku tuh berhak untuk spend it how I want it gitu misalnya, kayak gitu. Hey, si Oliver tuh seperti bilang, hey, kamu tuh syukur-syukur kamu tuh punya waktu, kamu tuh syukur-syukur udah diberi waktu. Sebenarnya kamu tuh nggak bener-bener punya waktu gitu. Waktu itu bukan sesuatu yang misalnya kayak duit gitu ya, bisa di spend, bisa ada bentuknya, kayak itu kan nggak kayak gitu. Kamu hidup itu ya udah, kamu dapat waktu gitu istilahnya. Bukan memiliki, kata-katanya ya, kehidupanmu itulah waktu gitu. Jadi jangan dibolak-balik gitu. Kalau misalnya kita terbiasa juga instrumentalize, yang kesalahan kedua adalah kita merasa seperti spend ini spend itu, yes, bener-bener kayak barang aja, kayak tools aja gitu. Padahal seringkali waktu tuh bener-bener di luar kuasa kita. Misalnya kalau yang kemarin aku contohkan ke teman-teman di bincang-bincang buku, aku pengen nih biar aku seneng, aku akan ketemu sama temenku gitu, kita bakal ngobrol, nongkrong di kafe. Ternyata teman kita nggak bisa gitu, nggak punya, lagi ada acara atau apa, lagi sibuk. Nah, kayak gitu kan kita tidak punya hak gitu loh, kayak bahkan waktu yang ingin ku habiskan untuk sesuatu ternyata itu juga di luar kuasa kita gitu. Jadi benar-benar jangan taruh waktu itu seperti sesuatu yang barang atau yang alat kayak gitu. Terus nomor 3 itu aku ambil mana di terakhir. Nah, dia ini agak mungkin agak gimana ya, orang denger itu kok gini sih gitu, yaitu don't put hope, just do the work gitu. Di sini dijelaskan, kalau aku bisa bacain sedikit ya. Kalau the average human lifespan is absurdly terrifyingly insultingly short. Ya udah, kehidupan manusia itu ya memang kayak mungkin absurd ya, dan itu bener-bener kayak pendek banget gitu. But that isn't a reason for unremitting despair or for living in an anxiety-fueled panic about making the most of your limited time. Tapi justru dengan itu bukan alasan untuk kemudian cemas atau mikir gimana ya aku menggunakan waktuku sebaik mungkin atau itu. It's a cause for relief. Justru karena itulah itu kamu harusnya lega gitu. Oh iya ya, emang pendek gitu. Terus apa yang ini ya, kalau gitu you get to give up on something that was always impossible, the quest to become the optimized, infinitely capable, emotionally invincible, fully independent person you're officially supposed to be. Then you get to roll up your sleeves and start work on what's gloriously possible instead. Ya udah, itu sebagai alasan kita nggak perlu mikirin yang kayaknya impossible, yang susah banget, kenapa sih kok nggak bisa, to despair kayak gitu. Ya udah jangan mikirin itu, tapi just roll up your sleeves, udah mulai aja yang memang mungkin kayak gitu. Jadi memang sedikit berbeda dibandingkan dengan buku-buku time management yang lain. Kalau kalian memang ingin lebih dalam atau reflektif tentang penggunaan waktu, buku ini cocok. Tapi kalau carinya tentang yang praktikal, kayaknya tidak begitu gitu. Terima kasih yang sudah hadir, cukup banyak juga tadi yang sudah mampir. Sampai jumpa setelah kelar baca buku yang lainnya. Bye bye.